Semua pemain beserta staf kepelatihan Timnas Indonesia berhamburan dan bersorak kegirangan di lorong kamar hotel setelah mengetahui hasil laga antara Oman dan Kirgistan berakhir imbang 1-1. Gol penyeimbang Kirgistan di menit 80 membuat Indonesia dipastikan menjadi tim terakhir yang mengamankan satu tempat di babak 16 besar Piala Asia 2023. Semua slot 16 besar sudah terisi dan para negara yang lolos mulai kembali mengencangkan ikat pinggang demi menghadapi lawan-lawan mereka. Ada yang sudah dinanti negara tetangga, ada juga yang berhasil menghindari Jepang. Lantas, bagaimana peta kekuatan tim 16 besar Piala Asia 2023? Kira-kira siapa yang akan lolos? Timnas Qatar berhasil menjaga nama baik di hadapan publik sendiri. Mereka mengamankan satu tempat di babak 16 besar dengan cara menyapu bersih ketiga laga penyisihan dan menjadi pemuncak klasemen Grup A Piala Asia 2023. Dengan begitu, mereka mendapat lawan yang relatif mudah, yakni Palestina yang lolos dengan jalur peringkat 3 terbaik. Palestina wajib siaga 1 saat menghadapi tim tuan rumah. Demarun tercatat masih terlalu superior di kompetisi ini. Dari 3 laga yang sudah dimainkan, Qatar bahkan sama sekali belum pernah kebobolan. Keperkasaan Qatar di babak penyisihan juga sedikit banyak telah mengubah peta kekuatan kompetisi ini. Oleh karena itu, ketika bertemu dengan Palestina di babak 16 besar, peluang Qatar untuk melaju jauh kian terbuka. Lantas, apa yang harus dilakukan Palestina untuk memberikan perlawanan? Bertahan yang rapi dan batasi pergerakan Akram Afif. Dia adalah pemain paling mobile dan diandalkan oleh Tintin Martinez. Irak juga jadi tim lain selain Qatar yang lolos ke babak 16 besar dengan poin sempurna. Mereka akan menghadapi wakil dari grup yang paling seru persaingan poinnya, yakni Yordania. Meski hanya lolos melalui peringkat 3 terbaik, statistik Yordania tak begitu buruk di babak penyisihan grup E. Yordania lolos dengan mengumpulkan 4 poin dan mampu mencetak 6 gol. Mereka mampu menang telak atas Malaysia dan menahan imbang Korea Selatan dengan skor 2-2. Yordania sebetulnya bisa menang atas Bahrain di laga pamungkas, tapi mereka seperti tak serius memainkan laga. Dengan statistik itu, mereka jadi pemuncak klasemen peringkat 3 terbaik. Pertandingan antara dua tim Timur Tengah ini diperkirakan akan berjalan menarik. Di atas kertas, Irak jelas unggul, tapi Yordania pasti akan bermain habis-habisan melawan negara tetangganya itu. Mereka punya peluang karena punya kemampuan menciptakan ancaman melalui serangan balik minim sentuhan tapi efektif. Korea Selatan memang berhasil menghindari Jepang dengan lolos sebagai runner-up grup E. Namun mereka tetap bertemu pemuncak klasemen grup F Arab Saudi. Pertandingan ini akan jadi adu isi kepala antara Roberto Mancini dan Jurgen Klinsmann. Dua pelatih kenyang pengalaman akan saling berhadapan demi satu tempat di babak perempat final. Kedua tim belum merasakan kekalahan. Arab Saudi mengantongi 2 kemenangan dan 1 hasil seri. Korsel mendapat 2 hasil imbang dan 1 kemenangan. Di pertandingan ini, Ksatria Teguk unggul secara materi. Mereka memiliki banyak pemain yang berkarir di Eropa, berbanding terbalik dengan The Green Falcon yang hanya mengandalkan pemain lokal. Meski dilatih oleh pelatih yang pernah menjuarai kompetisi sekelas Euro, permainan Arab Saudi tak begitu spesial. Mereka bahkan gagal menang melawan wakil ASEAN, Thailand. Bisa dipastikan kalau Korea Selatan akan jadi lawan yang berat buat mereka. Skuad asuhan Jurgen Klinsmann akan memanfaatkan keunggulan kualitas individu untuk membombardir Arab Saudi. Karena Korea Selatan berada di peringkat kedua, Bahrainlah yang menghadapi Jepang.
Di luar dugaan, The Blue Samurai yang digadang-gadang bakal melenggang ke babak 16 besar dengan mudah, justru harus berjibaku melawan tim nasional Indonesia untuk memperebutkan peringkat kedua grup D. Meski begitu, Jepang diprediksi tak akan mengalami kesulitan ketika menghadapi Bahrain. Ya, mereka lolos sebagai juara grup E. Bahrain nyatanya bukan tim yang memiliki permainan bagus. Kemenangan yang diperoleh juga hanya tipis-tipis. Beda jauh dengan Jepang yang terlihat lebih terstruktur dan memiliki skema serangan yang bervariasi. Jepang juga berangkat ke babak 16 besar dengan status tim paling produktif karena sudah mencetak 8 gol di fase grup. Jika harus menyebutkan siapa pemain yang harus diwaspadai oleh Bahrain, mungkin ada Takefusa Kubo dan Ayase Ueda. Tapi alangkah baiknya Bahrain waspadai semua pemain Jepang, karena kelemahan mereka hanya berada di penjaga gawang.